Awal mula pandemi COVID-19 pertama kali terungkap di Wuhan, China. Pada awalnya, penyakit ini disebut pneumonia misterius yang mewabah di kota Wuhan. Penyakit ini pertama kali diinformasikan kepada kantor WHO di China pada 31 Desember 2019. Hingga awal Januari sudah ada sekitar 59 kasus pneumonia misterius yang dilaporkan. Kasus yang sama dicurigai muncul di Hong Kong. Gejala penyakit tersebut meliputi demam, kesulitan bernafas, batuk, dan gangguan pada paru-paru atau pneumonia. Penyakit itu mengingatkan banyak orang pada wabah SARS yang sempat menyapu Asia pada 2002, yang saat itu menyebar ke 37 negara dan menginfeksi 8.000 orang. Akan tetapi, saat itu otoritas Wuhan berkata bahwa penyakit tersebut bukanlah SARS, MERS, ataupun flu burung. Setelah hampir 2 bulan virus ini mewabah, akhirnya pada 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan darurat global terhadap virus corona. Status darurat global bertujuan untuk memfokuskan pemerintah di seluruh dunia dalam penanganan pandemi, serta mendorong kolaborasi dalam pengembangan vaksin dan perawatan pasien COVID. Kepala WHO Tedros Adhanom mengatakan situasi darurat bukan karena penyebaran virusnya di Tiongkok, melainkan karena sudah menyebar luas ke banyak negara. Pada akhir Januari 2020, virus corona telah menyebar ke 18 negara. The decision about whether or not to declare a public health emergency of international concern is one I take extremely seriously, and one I'm only prepared to make with appropriate consideration of all the evidence. Our team is on the ground in China as we speak, working with local experts and officials to investigate the outbreak and get more information. We will have much more to say tomorrow. Seiring dengan semakin masifnya penularan kasus, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan mulai menarik warganya dari Wuhan. Pada 1 Februari 2020 pun, pemerintah Indonesia memulangkan 238 warga negara Indonesia dari Wuhan, China. Ratusan WNI tersebut tiba di Bandara Internasional Hang Nadiem, Batam, menggunakan pesawat Batik Air. Saat turun dari tangga pesawat, sejumlah petugas menggunakan alat pelindung diri lengkap menyemprotkan cairan disinfeksi kepada setiap penumpang. Di antara mereka terdapat anak-anak. Mereka menggunakan jaket dan penutup kepala serta masker. Usai dievakuasi, mereka menjalani karantina untuk observasi selama 2 pekan di Natuna, Kepulauan Riau. Tak butuh waktu lama, COVID-19 pun menyebar ke seluruh dunia hanya dalam 6 bulan saja. Awalnya penyakit tersebut disebut pneumonia Wuhan oleh pers karena gejala yang serupa pneumonia. Hasil sequencing genom menunjukkan bahwa agen penyebabnya merupakan coronavirus baru. WHO pun secara resmi menyatakannya sebagai Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 pada 12 Februari 2020. Meski telah menyebar ke puluhan negara, Indonesia baru mengumumkan kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020. Kala itu Presiden Joko Widodo menyebutkan ada 2 warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Keduanya merupakan warga Depok, Jawa Barat yang memiliki kontak erat dengan warga Jepang yang telah terjangkit corona. Pada akhir Maret 2020, kasus positif corona Indonesia pun melonjak hingga mencapai 1.528 kasus, dan dari jumlah tersebut korban meninggal mencapai 136 orang dengan jumlah yang sembuh 81 orang. Para tenaga medis dan peneliti terus berjibaku menghadapi kondisi yang baru di tengah belum tersedianya obat pasti lantaran semua pihak di dunia masih terus mempelajari kasusnya sendiri-sendiri. Banyak negara yang seakan berlomba mencari obat penawar dan vaksin untuk melindungi rakyatnya dari terjangan mematikan virus COVID-19. Rusia salah satunya. Pada 11 Agustus 2020, Presiden Rusia Putin mengumumkan sudah meregistrasi vaksin COVID-19 pertama di dunia bernama Sputnik V. Para ilmuwan pun mengkritik prosedur jalan pintas itu amat riskan, di mana Kementerian Kesehatan Rusia memberikan izin regulasi buat vaksin COVID-19 pertama di dunia setelah kurang dari sebulan uji coba kepada manusia. Padahal vaksin baru itu hanya dites kepada 38 relawan dan sejumlah pejabat pemerintah. Tidak ada laporan uji coba fase 3 dalam skala luas untuk menjamin keamanan dan efektivitasnya.
Berikutnya giliran China yang memamerkan vaksin corona buatan mereka sendiri untuk pertama kalinya pada 7 September 2020 yang diberi nama Sinovac. Media dan pejabat pemerintah China saat itu menggaungkan narasi kebangkitan Wuhan, kota tempat pertama kali virus corona ditemukan. Kebangkitan melawan pandemi menyebar di berbagai negara. Meski belum pulih benar, berbagai ilmuwan di dunia mulai memproduksi vaksin COVID-19 dan saling membantu satu sama lain. Meski demikian, pandemi COVID-19 tetap tak mudah dilalui. Terlebih bagi para pasien yang mengidap penyakit bawaan atau komorbid sehingga tidak dapat divaksin. Tingkat fatalitas hingga korban meninggal pun masih terjadi seiring dengan mutasi virus yang juga beberapa kali berganti. Namun, seiring berjalannya waktu ditambah kekebalan kelompok yang terus meningkat di seluruh dunia, membuat COVID-19 perlahan mulai terkendali dan aktivitas ekonomi bangkit kembali. Hingga akhirnya pada 5 Mei 2023, WHO menyatakan COVID-19 sudah tidak menjadi kondisi darurat kesehatan global. Artinya pandemi COVID-19 yang memakan korban 6,9 juta jiwa di seluruh dunia sudah selesai. Sejak laporan resmi kasus COVID-19 pertama pada akhir 2019, jumlah orang yang terinfeksi mencapai lebih dari 687 juta orang. Angka tersebut setara dengan 2 kali populasi Amerika Serikat. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. However, that does not mean COVID-19 is over as a global health threat. Last week, COVID-19 claimed life every 3 minutes. And that's just the deaths we know about. As we speak, thousands of people around the world are fighting for their lives in intensive care units. And millions more continue to live with the debilitating effects of post-COVID-19 condition. This virus is here to stay. It's still killing. And it's still changing. The risk remains of new variants emerging that cause new surges in cases and deaths. WHO menyatakan berakhirnya kondisi pandemi COVID menunjukkan keberhasilan negara-negara di seluruh dunia. Meski demikian, WHO menegaskan berakhirnya kondisi darurat tidak berarti COVID bukan lagi ancaman bagi kesehatan global.